Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Kita tengah berbincang dengan Bung Anton Sanjoyo dan juga Bung Wesley Hutagalung. Sebelum melanjutkan diskusi terkait kalah kontra Cina, kenapa sih timnas? Saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini, pemirsa. Sama-sama kita simak dan kita baca tayangan berikut ini. Ya, ini kalau bicara tentang klasemen Grup C Zona Asia, kualifikasi Piala Dunia 2026, kita coba Bung Joy kita lihat ya, ini statistik dari Jepang sampai Tiongkok ya. Kalau Jepang memang kan masih di puncak klasemen ya. Dia dengan 10 poin, kemudian disusul Australia. Australia yang sempat panen gol atas Cina ya, beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ada Arab Saudi dan Bahrain, lawan terakhir kita sebelum menghadapi Cina. Dan kita masih di peringkat yang sama, ya, dengan 3 poin, kemudian Cina juga dengan 3 poin. Dari sini Anda melihat potensi kita seperti apa? Jadi gini, yang pertama harus saya ingatkan bahwa kan memang tidak ada target dari PSSI, dari siapapun untuk lolos langsung, nggak ada targetnya kan. Bahkan waktu itu kita berbicara juga di ruangan ini, target terbaik sebetulnya posisi 3 atau posisi 4. Jadi kalau kita bicara pada posisi sekarang masih terbuka kok. Persoalannya apakah pertama, melawan Jepang tanggal 15 November bisa curi poin. Ya kan, katakanlah kalah, Indonesia masih harus menghadapi Arab Saudi di Jakarta. Artinya masih ada kesempatan untuk menang. Wong lawan Arab Saudi di Jeddah Indonesia bisa draw, kenapa nggak bisa menang di Jakarta? Kira-kira begitu kan? Tapi pertanyaan saya, Jepang ini bikin deg-degan juga nih. Nah ini ya Jepang. Jepang ini buat Indonesia kemarin itu mereka ditahan Australia. Kalau mereka menang, mainnya di Jakarta nanti lebih santai. Sayangnya mereka draw 1-1 melawan Australia. Artinya mereka pasti masih akan gaspol melawan Indonesia di Jakarta. Susahlah menang lawan Jepang tanpa meremehkan potensi Indonesia ya. Paling Indonesia bisa raih poin 1. Kalau bisa menahan Jepang itu pun pasti harus mati-matian. Tapi katakanlah kalah melawan Jepang, masih ada melawan Arab Saudi dengan potensi 3 poin. Gitu loh. Indonesia masih akan menghadapi Bahrain di home. Masih akan menghadapi Australia di kandang Australia, itu potensi poin semua juga masih akan menghadapi Cina di Jakarta. Jadi itu potensi poinnya. Karena dengan poin 3 sekarang, target kan sebetulnya 15. Kalau bisa menang lawan Cina, lawan Arab Saudi, sudah dapat 6 poin tambahan. Jadi tinggal mencuri-curi dari Australia, dari Jepang. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi bisa. Gitu loh. Jadi target posisi 4 katakanlah untuk bisa melaju ke putaran 4 masih terbuka lebar. Masih terbuka, peluangnya masih ada. Nah, saya minta pendapat Bung Wesley terkait penerawangan Anda, potensi kita ini, pertandingan atau laga berikutnya 1 bulan lah kurang lebih ya, di GBK ya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peluang dan potensi timnas kita ini? Kembali saya katakan grup C ini masih terbuka, kecuali Jepang yang sudah mendapatkan poin 10. Selebihnya 5 dan 3. Kita masih punya peluang untuk dapatin posisi 3-4 yang diincar oleh Sintayong. Meskipun tadi Bung Joy mengatakan tidak ada target. Tapi Sintayong sempat menyebut lah posisi 3-4 itu lebih masuk akal dibandingkan 1-2 sebelum kualifikasi dimulai ya. Rata-ratanya hitungannya itu pemilik 6 kali tampil Piala Dunia, Jepang dan Arab Saudi. Tapi situasi ternyata tidak semudah itu. Peringkat 3-4 ternyata diperebutkan oleh semua tim yang sangat berpeluang saat ini. Dan kalau saya sebenarnya mengharapkan dari kualifikasi 2 ke kualifikasi 3, setidaknya adalah uji coba untuk membangun chemistry para pemain yang belum lama bergabung. Jangan lupa, Bung Doni, di tim ini kan ada 4 bahasa berkomunikasi. Ketika Anda dalam situasi terdesak, pasti bahasa ibu yang keluar. Nah itu kan perlu bangun chemistry, kebersamaan lebih sering, pertandingan lebih sering. Tapi setelah dari kualifikasi 2 ke 3 kan tidak ada waktu untuk uji coba dengan waktu jadwal yang padat seperti ini. Jadi harapan saya memang, tadi kalau ditanya harapan saya, membangun chemistry ini mungkin tim pelatih, tim psikolog itu pasti punya cara untuk membangun chemistry yang lebih bagus lagi, komunikasi bagus lagi. 1 bulan ke depan, Jepang bukan tidak terkalahkan, meskipun memang berat. Arab Saudi bukan tidak terkalahkan, tapi mengacu kepada persaingan saat ini, kita harus fokus ke lapangan dan hiruk pikuk di dunia digital yang dimana kita semua menjadi hakim atas segala hal ini. Tidak boleh masuk ke kamar ganti pemain, tidak boleh masuk ke ranah kehidupan kamar pemain dengan sosial media. Saya pernah ketika di kualifikasi sebelumnya saya katakan kepada Pak Marji,
harus ada aturan para pemain tidak terlibat eh, dalam hiruk pikuk sosial media. Biarkan itu menjadi milik netizen. Para pemain tim fokus saja mempersiapkan timnya, tidak usah diladeni. Ketika itu saya ngomong begitu, besoknya Mas Lino kena saut-sautan dengan para pemain dengan kena tendangannya yang waktu itu jauh sekali di Asia. Dan ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terulang. Iya, Fokus iya. saja ke dalam pertandingan, kita siapkan strategi. Sintayong punya tim yang cukup banyak untuk melakukan analisa seperti apa Jepang akan bermain, seperti apa kan Arab Saudi akan bermain dengan jumlah pemain mereka saat ini, dengan starting lineup mereka yang bisa diprediksi dan produktivitas mereka di mana. Itu harus sudah menjadi nyawa tim Sintayong dalam sebulan ini. Ya, Bung Wesley, kita harus optimistis ketika menghadapi Jepang dan kita masih ada waktu ya dan peluang itu selalu ada. Saya setuju statement Anda berdua. Tapi evaluasi dikit dong. Waktu kita kemarin kontra Cina sebenarnya apa yang bisa kita ambil yang kemudian bisa kita evaluasi untuk kita lebih mempersiapkan diri ketika akan menghadapi Jepang nanti misalnya. Ya, saya izinkan saya mengatakan bahwa organisasi pertahanan kita 3 pertandingan sebelumnya itu sebenarnya berjalan baik, tapi intensitas serangan kita kan masih minim. Jumlah serangan tembakan kita masih minim karena kita masih saya katakan masih mencari missing link siapa sih sebenarnya goal getter kita. Nah kemarin kalau analisa saya setelah pertandingan dari sisi kiri permainan kita agresif kemarin, Ya. tapi agak menumpuk ketika Verdong sampai nama dan Ragnar Oromangun ini ada di jalur yang sama. Sementara di kanan lewat Asnawi kemarin itu kan tidak banyak tekanan yang diberikan, semua banyak tekanan dari kiri. Dan Verdong akhirnya kan sampai naik turun kenapa? Posisi itu numpuk. Nah ini yang menjadi PR, saya yakin, saya bukan pelatih tapi banyak bergaul dengan pelatih dan melihat situasi seperti ini menjadi PR bagi Sintayong mencari missing link di depan pembunuh kita siapa. Karena Rafael Struijk belum bisa dikatakan menjadi nomor 9 sejati di tim nasional kita dalam formasi sepak bola. Ragnar jauh lebih agresif, jauh lebih menakutkan dengan tembakan-tembakannya. Dan kalau boleh, Hayu bermain sejak awal karena dia punya tembakan jarak jauh yang bagus di antara semua tim kita. Oke, kenapa harus Witan bukan Malik Rizaldi? Alasan STY menurut Anda apa? Ya, tadi saya katakan kita tidak tahu situasi H-1 ketika official training, apa yang terjadi. Lalu kalau bermain dengan Malik, apakah strategi ini tidak berbahaya? Karena kita butuh serangan cepat. Mungkin saja Sintayong akan melihat itu. Dan saya memahami kemampuan serangan sayap kita kan sebenarnya sangat ditakutkan oleh lawan-lawan kita di Asia Tenggara maupun Asia. Kecepatan sayap. Tapi kan ketika kita bermain dengan kecepatan sayap seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pertahanan kita ini gampang kebobolan. Error, umpan-umpan yang salah itu banyak terjadi sebelumnya. Kalau kita mengaku pada pertandingan lawan Cina kemarin, error kita di babak kedua itu lebih minim dibanding babak pertama. Catatan saya, Bung Doni, 22 kali kita salah melakukan operan di babak pertama. Babak kedua hanya 19 kali. Ada perubahan karena intensitas kita meningkat serangan dan Cina tidak melakukan tembakan sama sekali. Kiper kita Martin Pas mungkin jarang sekali mendapat tekanan di babak kedua. Rasa-rasanya dia bisa dibilang nganggur. Tapi kita cukup punya pertahanan yang kuat. Kita punya intensitas serangan yang mematikan. Ini PR dari tim Sintayong. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Joy. Bung Joy, catatan Anda terkait juga kalau kita ingat Tom Haya di paruh pertama tidak terlibat ya? Ya, dia dicadangkan kan. Jadi memang kalau saya lihat ada sedikit perubahan cara bermain tim Indonesia kemarin. Mereka menerapkan serangan tapi tidak seagresif ketika katakanlah melawan Bahrain terakhir, melawan Australia atau melawan Arab Saudi di laga pertama. Laga pertama itu menurut saya itu yang jadi kunci sebetulnya bagaimana Indonesia sebetulnya bisa menghadapi tim kuat dengan pola bermain yang menyerang. Tapi tidak terlihat kemarin ketika menghadapi Cina. Tidak ada intercept di lini tengah yang cukup membuat pemain-pemain Cina itu keder untuk masuk ke perimeter kita, perimeter Indonesia. Saya lihat Nathan tidak bermain seperti biasanya. Memang semua pemain, terutama lini tengah yang saya lihat underperformer. Ya. Kenapa Nathan kok tidak seperti biasanya? Saya nggak tahu, tapi kan memang satu tim dan individu pemain itu kan ada grafisnya, ada grafik naik turunnya. Mungkin semuanya atau 80% pemain lagi di bawah. Ya, ini yang membuat juga barangkali tidak segencar
serangan Indonesia itu ketika menghadapi Bahrain. Lawan Bahrain kan luar biasa. Lawan Arab Saudi apalagi, Mancini sampai geleng-geleng kepala kok. 45 menit pertama itu ini siapa yang kita hadapi? Ternyata Indonesia gitu. Nah ini tidak terlihat. Mungkin dalam benak saya waktu itu berpikir apa mereka, karena begini, Cina itu waktu keluar menyerang itu nggak sampai 3/4 udah habis. Nggak ada satupun shot, tidak ada satupun masuk ke wilayah sepertiga akhir Indonesia. Hanya ada satu shot lemah sekali. Barangkali saya berpikir waktu itu mungkin pemain-pemain Indonesia merasa gampang nih menangnya lawan Cina. Sehingga tidak terlalu force ketika mengambil bola di lini tengah yang bisa langsung masuk ke wilayah pertahanan dari Cina. Nah ini yang kemudian tidak tampak, tidak tampak agresif ya di lini tengah. Seperti Wesley bilang tadi terlalu menumpuk juga di kiri. Witan di sisi kanan dan Asnawi nggak jelek-jelek amat juga, cuma memang sering kehilangan bola aja. Dan dia harus oper ke tengah lagi untuk membebaskan diri. Tapi ketika passing, saya lihat satu kali Witan, ada pemain-pemain Indonesia di kotak penalti, dia malah passingnya ke pemain Cina. Jadi memang ya underperform lah hampir semuanya. Tapi hampir semua, bahkan Nathan yang saya gadang-gadang sebagai leader di lini tengah juga sangat tidak memuaskan di paruh pertama. Gitu loh. Ini yang membuat barangkali Indonesia kemudian kecolongan, drop. Kecolongan lagi, tambah drop lagi. Untung di babak kedua masih bisa terus menyerang. Sayangnya gol Haye terlambat datang di menit ke-86. Tapi itu kalau ditambah aja, kalau saya bilang sekali lagi, kalau golnya menit ke-70 aja, itu bisa 2-2 kok. Menit 80 Indonesia bisa menang 3-2. Jadi sebetulnya timingnya kurang. Jadi menurut saya harus langsung gas. Langsung gas ya. Lawan tim seperti Cina. Nanti masih akan berhadapan nih di Jakarta, harus langsung gas karena udah harusnya nothing tulus. Cina juga sebetulnya 3 kali kalah udah nothing tulus kan. Kalah lagi juga ya nggak aib-aib amat gitu. Lawan nothing tulus itu malah memberi apa ya, asupan energi ya bagi mereka. Betul, ya. dan ditambah lagi dengan supporter yang luar biasa ya. Supporternya memang gila lah. Ya, tapi kalau soal gol kedua Tiongkok atau Cina itu yang kemudian menurut mereka luar biasa, tapi bagi kita itu agak-agak gimana gitu. Ya, itu menurut saya gol kelas dunia ya. Terlepas dari ada perdebatan, tapi itu onside. Itu tidak offside karena posisi Jai Itdes agak lebih belakang daripada si Yang. Jadi memang itu posisinya onside, tapi true pass-nya itu kelas dunia. Dia passing pakai kaki kanan tapi pakai kaki luar dan bolanya melengkung. Sehingga memang Hilgers terlambat satu langkah. Ketika terlambat satu langkah melawan Darwin Nunes, bukan Darwin Nunes ya, mirip Darwin Nunes kan. Memang agak sulit. Jadi itu gol kelas dunia harus diakui dan tidak ada yang bisa disalahkan juga karena Hilgers pun menurut saya posisi dia sudah tepat, posisi Jai yang tidak tepat gitu loh. Ini yang tapi posisi 2 back di belakang terakhir itu memang tidak terduga karena itu bola kan sebetulnya bola yang agak sedikit melambung, kontrol sedikit, tidak pakai kontrol dia langsung passing dengan bolanya agak melengkung gitu, agak melengkung keluar. Jadi menurut saya memang itu passingnya kelas dunia. Harus kita akui itu. Gitu. Kita harus akui itu ya. Dan Bung Wesley, ini kan sekarang sama-sama saling belajar, saling membaca. Ya kan kita sudah dapat pengalaman di Cina sana, kemudian nanti kita akan menghadapi Cina lagi. Apa yang bisa jadi catatan timnas kita ketika kita akan menghadapi laga bersama Cina lagi? Dan itu juga dipelajari oleh Cina ketika akan menghadapi Indonesia nanti lagi. Saya menunggu kejutan lagi nih, Bung Doni. Kalau kemarin kita dikejutkan, hasilnya memang tidak memuaskan. Karena apapun keputusannya kan harus akan ada hasil, memuaskan atau tidak. Nah, kali ini kejutan yang diberikan Sintayong tidak memuaskan. Kalau kemarin kita terkejut, Malik starter ketika menghadapi Bahrain. Kan sekarang kita dikejutkan, Asnawi sebagai starter dan kemudian menjadi kapten kembali, mengambil posisi Bang Jai yang disebut-sebut kemarin dalam 3 pertandingan itu sangat solid lah sebagai kapten. Tapi kan kejutan ini juga sudah pasti diantisipasi oleh kubu lawan. Nah, yang kita tunggu lagi, apakah ada kejutan lagi? Gaya bermain seperti apa lagi? Tadi saya sepakat, dari 4 pertandingan ini, Bung Doni, babak pertama menghadapi Arab Saudi itu adalah kemampuan terbaik kita dan sangat mengejutkan. Kita mengejutkan sekali penampilan kita. Tapi kemudian pertahanan kita menghadapi Australia, lihat. Kemudian pertahanan kita menghadapi Bahrain, terlepas dari segala drama-drama teatrikal dari kubu Bahrain, teatrikal juga dari kubu Cina. Yang harus kita antisipasi adalah itu teror itu bukan dari luar lapangan, teror itu ada di dalam lapangan.
Dari awal saya katakan Bahrain saja sudah menang teatrikalnya ketika mereka menghadapi Australia. Menang 1-0 bunuh diri. Nah, mereka mainkan lagi teatrikalnya melawan Indonesia. Ini harus kita waspadai juga. Kalau Bahrain sudah selesai teatrikalnya, kemarin nanti kebut Cina seperti apa lagi. Jadi kejutannya dari starting lineup. Kalau kita susun ya dari Arab Saudi lawan Australia, selalu saja ada perubahan starting lineup. Tidak ada formasi yang akan dimainkan oleh Sintayong. Menghadapi Arab Saudi seperti ini, ketika menghadapi Cina dia memainkan 2 perubahan. Menghadapi Bahrain dia melakukan 4 perubahan starting lineup. Menghadapi Cina dia bikin lagi 4 perubahan posisi starting lineup. Tujuannya kan menyakitkan lawan. Nah, ini kita tunggu kejutan apa lagi yang diberikan menghadapi Jepang dan semoga mendapatkan hasil. Nah, itu yang paling penting. Kita kan pengen ada kejutan-kejutan seperti waktu kita menghadapi Arab Saudi. Kira-kira apa yang memancing agar timnas bisa memberikan kejutan saat nanti kita balas dendam di kandang kita merah putihkan GBK nanti, Bung Wesley? Ya, GBK sudah dikenal oleh lawan-lawan sebagai panggung yang mengerikan bagi lawan-lawan Indonesia. Tapi sebesar apapun tekanan dari penonton, tetap mereka bukan ada di lapangan sepak bola. Yang menentukan 11 pemain yang dipilih oleh pelatih untuk memainkan strateginya, itu yang berperan. Dan lawan-lawan tetap pasti akan merasakan aura itu, nuansa yang mengerikan dari GBK, tapi tetap saja kalau mereka profesional, mereka tidak akan takut karena yang mereka hadapi adalah 11 di lapangan, bukan 60.000 atau berapa puluh ribu di stadion. Oke, soal kemarin posisi Witan, catatan Anda seperti apa, Bung Wesley? Witan ini kan salah satu andalan kita untuk melakukan serangan balik yang cepat. Keberanian dia juga. Nah, kemarin kalau kita lihat, Witan bermain tidak hanya di kanan, banyak juga main arah ke kiri. Numpuknya banyak kemarin di kiri. Apakah ini strategi untuk menekan sisi kanan pertahanan Cina? Kita tidak tahu. Saya tidak bisa bertanya kepada Sintayong. Numpuknya banyak di kiri. Nah, sebelah sisi kanan kita kemarin kan agak lemah dalam melakukan serangan gempuran-gempuran. Apakah ini sebuah strategi Sintayong? Saya tidak tahu. Pengamatan kita menunjukkan ada penumpukan di sisi kiri. Nah, kalau nanti di partai berikutnya lawan Jepang, lawan Saudi, apakah ada pergantian pemain? Apakah Eliano bermain lagi sebagai starting lineup dari awal? Kalau kemarin sebagai pengganti, apakah Eliano sudah dianggap punya chemistry? Karena pemain ini bisa bermain all round di lini tengah. Apakah kemudian tiba-tiba kita butuh salah satu gelandang kreatif dari sisi tengah untuk memperkuat, karena menghadapi Jepang kita akan capek diajak berlari. Bung Doni, ini capek kenapa? Bukan pemain yang banyak berlari. Menghadapi Jepang kita lihat bolanya yang bergulir terus. Nah, apakah mungkin ketika Buaya dimainkan, kita tidak tahu. Kejutan-kejutan itu yang kita tunggu dari Sintayong. Iya, itu sebabnya bola bundar ya Bung Joy ya. Makanya hasil pun sulit kita tebak. Tetapi kemana bola menggelinding itu kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita. Analisa Anda tentang line up kita yang kemarin terakhir seperti apa agar kita bisa antisipasi untuk laga berikutnya? Kalau soal formasinya dengan 5 pemain di belakang, 4 di depan, di tengah lalu 1 di depan Rafael Struijk, saya nggak terlalu heran, ya kan, karena itu formasi 5 di belakang itu sebetulnya di kiri Patiyama dan di kanan Asnawi itu sebetulnya mereka lebih sebagai pemain wing yang bisa bertahan, bisa juga menyerang. Kalau kita lihat Asnawi misalnya kan lebih banyak di sepertiga akhir pertahanan lawan. Gitu loh, bersama Witan sebetulnya bahu-membahu. Kadang-kadang Witan masuk diagonal ke kotak penalti, tetapi sebetulnya Asnawi dan Witan itu di satu poros. Dan soal formasi saya susunan ya, tapi pemain-pemain yang ada di lapangan itu yang saya agak heran. Kenapa? Karena saya nggak lihat ada situasi di mana Sintayong harus mengganti beberapa pemain ketika diturunkan melawan Bahrain, ya, bahkan Eliano kan tidak ada sama sekali di DSP, gitu loh. Saya nggak tahu apa dia cedera atau apa. Tapi di belakang menurut saya harusnya masih Sandy Walsh di sisi kanan, di sisi kiri masih bisa Shane Patiyama, nggak masalah. Cedera, ya? Tapi Rizky Ridho dan Jai nggak bisa diganggu gugat. Itu yang sebetulnya saya ngelihat ini agak aneh. Mungkin dalam benak saya. Lawannya Cina dengan udah 3 kali kalah, Sintayong sedikit meremehkan
bukan meremehkan yang sangat negatif ya, tapi ini menangnya cukup mudah nih kalau menang gitu kira-kira. Overconfident nggak sih? Harus saya katakan ya mungkin sedikit overconfidence. Tetapi kalau saya lihat dari cara mereka bermain, sebetulnya tidak terlalu banyak terjadi perubahan. Kan neken terus, Anda bisa bayangkan penguasaan bola 76 banding 24 gitu loh. Cuma persoalannya memang seperti saya bilang yang pertama, lini tengah itu tidak seagresif biasanya. Ya, jadi ketika pemain Cina mengambil bola, Indonesia kehilangan bola, biasanya itu dicegat itu sebelum berhadapan dengan Jai. Sudah dicegat di sana, entah itu tackling, entah itu double cover, entah apapun. Tapi semua usaha dilakukan dari lini tengah. Kemarin nggak terlalu kelihatan. Sehingga Cina merasa tidak terlalu force nih Indonesia. Memang jenderalnya kagak ada ya kemarin. 1-2 di lapangan tengah, lalu masuk ke sekitar kotak penaltinya oke. Cuma Oratmangun 2 kali shooting naik. Ya kan? Hampir tidak, Rafael Struijk hampir tidak kelihatan. Ya kan, dia rajin turun ketika kehilangan bola, tapi dia mentok ketika masuk ke kotak penalti. Hampir tidak dapat bola dia di sana, gitu loh. Dari sisi kiri, kalau saya lihat Oratmangun berusaha untuk bahu-membahu dengan Shane kalau Shane naik. Tapi itu juga kadang mentok dan terlalu berat. Sementara Witan di sisi kanan bersama dengan Asnawi juga banyak kehilangan bola. Masuk sih masuk ke sepertiga akhir. Tapi kehilangan bolanya banyak. Oleh sebab itu circle-nya nggak jalan. Circle yang saya masuk, kalau mentok di kanan, ke tengah dulu, pindah ke kiri. Nah ini nggak jalan. Sementara dari sisi poros, Ivar Jenner yang paling oke. Nathan mengecewakan, tidak bisa menjadi double poros yang langsung masuk ke kotak penalti, masuk ke ruang tembak. Itu yang tidak terjadi kemarin. Dan beberapa shooting Indonesia memang terlalu lemah. Memang ada satu shooting yang bagus sekali, berhasil diblok. Tetapi overall, tembakan-tembakan ke gawang China tidak terlalu menggelisahkan. Ada satu penyelamatan oke dari kiper Cina. Tapi overall memang serangan Indonesia masih banyak kelemahannya. Masih butuh pemain yang cukup kalem, pegang bola, dia tahu mau harus passing kemana, passing terobosan dan macam-macam. Itu Indonesia yang belum punya. Nah ini persoalan nih menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Ya, ini PR-nya yang harus diselesaikan. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita setelah yang berikut ini. Kami segera kembali.